kegiatan-kegiatan kita sebelumnya. Sebelum mulai, Ibu punya jargon dulu. Kalau Ibu bilang SMP Kartika 11, kalian bilang hargai perbedaan, hindari kekerasan. Ya, SMP Kartika 11. Hargai perbedaan, hindari kekerasan. Siap ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu harap tidak ada yang berbicara selain Ibu. Selain yang di depan berbicara, kalian tidak ada yang berbicara. Belajar untuk menghormati orang lain. Ya, jangan lihat yang berbicaranya siapa, ya. Tapi dengarkan apa yang ia sampaikan, ya. Baik, sebelum kita mulai, pertama-tama alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Kartika 11 yang sudah hadir, lalu narasumber Ibu Eva Nur Hovifah, ya, sebagai narasumber kita hari ini. Lalu selanjutnya ada Wakasek Kesiswaan Pak Guntoro. Lalu selanjutnya ada Ibu Salamah sebagai Wakasek Humas. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita mulai, ya. Pertama-tama kita akan mendengarkan sambutan dulu dari Ibu Kepala Sekolah SMP Kartika 11. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Kartika 11 Bandung. Yang saya hormati pemateri kita Ibu Eva Kholififah SPS Sarjana Besi MH, ya. Master apa Bu izin? Oh, buku keluarga. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ridhonya lah kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan penghapusan kekerasan seksual pada Gen Z, ya. Harus paham. Jadi di sekolah itu bukan hanya diberikan materi, tapi juga karakter kamu, ya. Karakter. Jadi Bapak Ibu Guru merubah karakter. Tolong, kalau ada orang yang bicara di depan, tidak lagi kamu ikut berbicara, atau kamu yang didengar kamu aja, ya. Biasakan, ya. Itu salah satu karakter. Jadi kedisiplinan kamu, kalau ada orang yang berbicara di depan, tolong didengarkan, ya. Ambil yang baiknya. Mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan oleh Ibu Eva sebagai pemateri tentang kekerasan seksual bisa kamu pahami dan diteladani, ya. Apa-apa yang akan disampaikan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Selanjutnya kita akan langsung memasuki acara inti, ya, yaitu mendengarkan materi dari Ibu Eva Nur Hovifah. Untuk Ibu Eva dipersilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta jajarannya, Ibu Bapak Guru yang saya hormati juga, kemudian siswa-siswi SMP Kartika 11 yang saya cintai dan saya banggakan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke.
kita semua dapat bersilaturahim, dapat bertemu di sini, dapat bersua di sini, tentu atas izin dari Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda termulia Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan di sini kita semua mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, baik, sebelum dimulai kita semua berdiri terlebih dahulu semuanya. Ayo berdiri biar semangat. Sebelum kita mulai materinya, kita semua berdiri terlebih dahulu. Oke. Wah, udah kelihatan nih yang belakang nih. Oke. Kalian mau bayar ya, kalau saya kesana ikut kesana. Oke. Oke. Jir, HP-nya pas aja itu. Kalau saya tanya siapa kita, jawabannya apa? Bapak, jokoknya gimana? Ngambilnya. Siapa kita? Jawabannya siswa-siswi SMP Kartika 10-1. Itu aja dulu. Oke. 1, 2, 3. Siapa kita? Siswa-siswi hebat. Oke, sekali lagi. Siapa kita? Oke, sekarang saya tanya, siapa di antara kita yang ingin bebas dari pelecehan seksual? Katakan saya. Kurang keras yang di belakang, ada nggak yang di belakang? Ayo. Siapa di antara kita yang ingin bebas dari pelecehan seksual? Katakan saya. Oke, sekali lagi. Siapa di antara kita yang tidak akan jadi pelaku pelecehan seksual? Katakan saya. Siapa di antara kita yang tidak ingin jadi korban pelecehan seksual? Katakan saya. Oke, itu saja dulu. Tepuk tangan untuk kita semua. Semuanya boleh duduk. Semuanya boleh duduk lagi. Sekarang, oke. Jir, ini mah. Oke, sekarang sidakep dulu. Sebelum dimulai, ada kata ibu guru ada 5 door prize. Ya. Dan door prize-nya akan saya berikan ketika sambil berjalan. Jadi harapannya teman-teman semua mengikutinya dengan aktif. Oke. Sekarang door prize pertama, untuk mencairkan suasana ada challenge terlebih dahulu. Siapa yang berani ke depan? Itu aja dulu. Oke, Kang maju. Oke. Oke, challenge-nya. Challenge-nya begini. Katakan 10 kali atau 7 deh, 7 tanpa salah tapi agak cepat nadanya, yaitu apa? Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa. Nah, 7 kali tanpa salah. Kalau salah nanti di eliminir. Ayo. Oh, diam dulu teman-teman. Nah, teman-teman kita perhatikan, kalau salah nanti siapa yang berani ke depan. Oke, ini untuk mencairkan. Kepala digaruk, kelapa di Ganti. Siapa yang berani? Ayo. Kepala digaruk, kelapa diparut. Ini di situ nggak sih? Kepala digaruk, kelapa diparut. Kelapa digaruk. Masa kelapa digaruk? Ya, oke, siapa lagi dari perempuan? Oke, Kang, masuk Kang. Ayo, Ah. Oh, tapi Ini.
Video pertama silakan boleh di video pertama silakan Pak. Oke, teman-teman semua boleh diperhatikan videonya. Oke. di daerahku dengan didampingi oleh satu orang dosen pembimbing lapangan. Sesampainya di desa tujuan KKN, kami segera berinteraksi dengan kepala desa dan para warga untuk mengetahui apa saja yang mereka butuhkan dan yang dapat kami lakukan. Merupakan hari yang membahagiakan untukku. Setiap hari, aku bisa membantu mengajar anak-anak di desa tersebut untuk mempelajari baca tulis, sambil bermain, bernyanyi, dan berkeliling desa bersama anak-anak, untuk menjadikan lingkungan tinggal mereka sebagai sumber pembelajaran. Sampai pada suatu malam, kami mendapatkan undangan dari kepala desa yang sudah menyiapkan jamuan makan bagi kami. Saat jamuan makan tersebut, senang sekali aku bisa mengobrol dengan para ibu-ibu. Kusampaikan bahwa banyak sekali sumber daya di desa mereka yang bisa diolah menjadi berbagai bentuk kerajinan tangan. Saking asyiknya aku mengobrol dengan ibu-ibu, aku tidak sadar bahwa 4 kawanku telah pulang lebih dulu ke tempat kami menginap. Sedangkan dosen pembimbing lapangan kami juga masih berbincang dengan kepala desa. Akhirnya malam itu, aku berdua dengan dosen pembimbing lapangan pulang bersama ke tempat kami menginap. Di sepanjang jalan, kami banyak berbincang tentang proyek-proyek yang bisa kami lakukan di desa tersebut dengan diterangi cahaya bulan. Aku sangka, malam itu menjadi malam yang traumatis untukku. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba saja dosen pembimbing lapangan menarik tanganku dengan kasar, memelukku dengan paksa. Aku mencoba berteriak, namun tubuhku terasa beku dan lidahku terasa keluh. Aku hanya bisa menangis tanpa mampu bersuara. Keesokan harinya, aku ingin sekali menceritakan kejadian ini kepada teman-temanku. Namun rasanya tak sanggup, karena aku merasa malu, bahkan jijik kepada diriku sendiri. Aku merasa kegiatan KKN-ku berubah menjadi neraka. Apalagi saat bertemu dengan dosen pembimbing lapangan yang menunjukkan wajah tanpa merasa bersalah sedikit pun. Sampai akhirnya, aku beranikan diri untuk menceritakan kejadian ini kepada salah satu teman KKN-ku. Temanku mendengarkan ceritaku tanpa menghakimi. Bahkan, ia bersedia menemaniku untuk melaporkan hal ini kepada pimpinan fakultas kami. Saat itu, aku merasa tidak lagi sendiri. Tujuanku menempuh pendidikan hanyalah untuk menuntut ilmu. Ilmu itulah yang kuharapkan menjadi bekal bagiku meraih cita-cita dan memberi manfaat bagi banyak orang. Bukankah aku, kamu, dan kita semua berhak memperoleh pendidikan yang aman dan nyaman tanpa kekerasan? Saatnya kita gerak bersama untuk menciptakan institusi pendidikan yang bebas dari kekerasan.
Hentikan kekerasan seksual. Oke, tepuk tangan untuk videonya. Oke, ya. Oke, insight yang didapatkan teman-teman dari video tersebut apa saja? Ada yang mau speak up? Ayo, siapa apa aja? Silakan, ada yang berani boleh ke depan. Insight yang didapatkan dari video barusan. Oke, masuk, maju ke depan teh. Oke, maju. Insight yang didapatkan dari video barusan lebih detail. Silakan. Hikmah yang didapatkan dari video barusan, karena kan ini cerita untuk kuliah, ya. Tapi teman-teman semua masih di usia SMP. Kenapa saya kira-kira memberikan video ini? Silakan. Padahal ini ceritanya untuk kuliah, kejadian ketika kuliah, tapi teman-teman masih SMP, tapi saya berikan yang ini di awal. Insight yang didapatkan apa? Bisa jadi pelajaran sejak dini. Kalau kita jadi korban pelecehan itu harus udah di speak up biar apa? Ayo. Biar apa? Berani bicara biar ditangani dengan baik sama orang-orang terdekat kita juga. Oke, terus apa lagi? Insight-nya yang didapatkan, pelajaran berharga. Terus apa lagi? Ada lagi? Oh iya, dia menggeser. Oke, gak apa-apa. Tepuk tangan untuk siapa namanya? Nara. Nara. Oke, boleh door prize-nya disampaikan? Nara, oke. Enggak mau dikasih sama siapa? Sama ibunya boleh. Jadi sambil berjalan door prize-nya ya. Silakan. Silakan ya. Tepuk tangan untuk Teh Nara ya. Ya. Oke, jadi betul apa yang disampaikan oleh Teh Nara, salah satunya pelajaran berharga. Yang keduanya langkah preventif, langkah pencegahan bahwa apa saja bisa terjadi di luar bayangan kita. Dan sekarang kejadian seperti itu bukan hanya terjadi pada usia perkuliahan. Mau dilakukan oleh teman atau siapapun itu bisa terjadi. Dan poin pentingnya bahwa kekerasan seksual itu bukan hanya fisik saja. Ya, ayo di sini siapa yang suka mengejek temannya yang berbau seksual? Nah, itu ya. Nah, oke. Jadi barusan itu contoh kekerasan seksual secara fisik. Kita akan jelaskan lebih lanjut contoh-contoh yang lainnya. Oke, boleh dilanjutkan? Bukan video Pak, slide-nya ya. Nah, teman-teman semua, kasus kekerasan seksual pada anak dan remaja itu tingkat kasus di zaman sekarang itu sangat tinggi sekali, termasuk pada usia anak ataupun pada usia remaja. Nah, ini yang online. Di sini siapa yang punya media sosial? Ayo, oke. Nanti di akhir sesi ada challenge gebrakan bersama membuat hashtag bareng. Jadi silakan teman-teman buat satu foto saja untuk agenda hari ini. Yang penting ada aja satu foto. Yang punya HP, yang punya media sosial, silakan ambil foto acara ini apapun itu yang nyaman, gitu ya. Selama tidak bermain HP tentunya, tapi hanya jepret saja. Nanti di akhir sesi akan ada challenge untuk membuat hashtag bersama gerakan anti kekerasan seksual pada Gen Z. Oke ya.
Nah, kasus yang online di media sosial itu tercatat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak, dengan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan yang paling dominan sejak beberapa tahun terakhir. Siapa yang punya TikTok? Yang punya IG? Yang punya FB? Oke. Komen-komennya seringnya positif atau negatif? Masya Allah, alhamdulillah. Komen-komennya ya, tidak melecehkan orang lain secara seksual, tidak? Oke. Konten-konten yang dipostingnya, apakah mengandung unsur-unsur seksual atau tidak? Oke, jika tidak silahkan dilanjutkan. Mangga Pak, boleh selanjutnya. Nah, sekarang saya tanya, apa dampak kekerasan seksual pada mental dan masa depan? Saya tanya nih satu-satu. Yang paling belakang, ayo, yang paling belakang mana? Apa dampak kekerasan seksual, entah itu pada pelaku ataupun pada korban? Silakan yang paling belakang yang sudah ngacung, apa saja dampaknya? Ayo, dampaknya apa saja? Apa dampaknya? Dampak apa? Dampak kekerasan seksual pada pelaku atau pada korban? Kalau pada pelaku, rugi Bu. Ruginya gimana? Oke, yang belakang. Gimana Kang? Apa ruginya? Untuk pelaku gimana? Frustrasi, terus apa lagi? Apa? Tidak percaya diri, cemas, terus apa lagi? Depresi. Oke, nah itu untuk korban. Sekarang untuk pelaku yang depan. Untuk pelaku gimana efeknya? Pelaku kekerasan seksual dampaknya gimana? Pelaku, untuk pelaku kekerasan seksual dampaknya kecanduan. Terus apa lagi? Pada pelaku dampaknya entah Sifat hewaninya sudah ya. sifat hewani itu maksudnya gimana? Jadi si hawa nafsunya udah tidak terkendali. Oke, hawa nafsunya sudah tidak terkendali. Terus gimana Kang? Ketagihan. Ketagihan untuk melakukan pelecehan seksual. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Betul. Apa yang disampaikan oleh teman-teman adalah dampak dari kekerasan seksual bukan hanya terhadap korban, tapi tapi terhadap pelaku juga. Kita seringkali menyangka dampak itu hanya pada siapa? Korban. Tapi ternyata pada pelaku pun ada dampak lain yang memang tentu itu dampaknya itu bisa jangka pendek, bisa juga jangka panjang. Oke, selanjutnya Pak. Video yang kedua Pak. Sekarang kita masuk ke jenis kekerasannya biar lebih real. Jenis kekerasan seksual itu seperti apa saja? Ya. Oke, dulu di sini. Nomor teleponnya dong. Assalamualaikum. Nisa pulang Bu. Selamat siang Tante. Waalaikumsalam. Loh, kok Cik bener? Bu, tadi pas jalan pulang Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan dekat perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh Bu. Ya ampun Nak, tapi kamu gak apa-apa? Ya gak apa-apa sih, tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Yaudah, Nisa mandi dulu ya Bu. Permisi Tante. Oke, boleh diperhatikan semuanya. Bisa pulang aman-aman aja loh. Ya ampun, iya Bu, itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh Bu. Oh begitu ya Bu? Iya Bu, kekerasan seksual
seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tahukah kamu, ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2019? Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Bila kekerasan seksual terjadi pada dirimu atau orang lain di sekitarmu, ini yang harus kamu lakukan. Meminta bantuan kepada orang yang kamu percaya. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu. Dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan hashtag Gerak Bersama di media sosialmu. Juga sejak dini dengan mengajarkan pendidikan seksual sesuai usia anak dan menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Mari kita bersama mewujudkan lingkungan sekolah dan masyarakat yang aman dari kekerasan seksual untuk semua. Oke, tepuk tangan untuk videonya. Oke. Sekarang apa saja? Jadi jenis-jenis kekerasan seksual itu apa saja? Akang, apa Kang? Satu-satu. Satu orang satu. Apa saja? Fisik. Betul. Oke, fisik. Betul. Terus apa lagi? Kekerasan seksual itu? Seksual. Ya, kekerasan seksual itu apa aja? Fisik, terus online, media sosial, dan sebagainya. Silakan, apa saja yang diingat? Apa lagi? Ayo. Oke, yang disampaikan oleh teman-teman semua betul. Boleh dilanjutkan Pak, mohon maaf. Nah, ini jenis-jenisnya. Pertama, yang paling atas ada pelecehan daring atau lewat media sosial. Misal, suka lihat gak postingan yang seksi-seksi? Ayo, siapa? Siapa yang suka lihat postingan yang seksi-seksi? Oke. Ayo. Sudah. Nah, sudah, begini. Oke, begini. Stop. Oke, enough. Oke. Nah, media sosial itu algoritma. Apa yang kita lihat dalam waktu yang lama itulah yang akan sering muncul. Jadi kalau mau tobat, mulai sekarang diblokir postingan tersebut, nanti lama-kelamaan akan terganti dengan apa yang kita lihat. Itu poin pertama. Yang kedua, ketika melihat postingan tersebut, apakah suka komen, aduh cantik, aduh gantengnya, ini dong, itu dong, dan lain sebagainya, suka gak? Oh enggak, alhamdulillah ya. Dan itu salah satunya, pelecehan lewat daring. Oke, belum Pak, belum saya mohon maaf. Kemudian ada catcalling. Tahu catcalling nggak? Gimana tuh? Gimana? Contohin. Siapa yang barusan bilang tahu? Gimana catcalling? Bersiul. Oke, tahu nggak bersiul gimana? Bersiul, ya itu. Itu contoh yang tadi. Ya, itu contoh di video yang tadi, catcalling. Selanjutnya kekerasan dalam pacaran. Ayo. Begini ya, terkait pacaran. Idealnya, menurut penelitian, remaja banyak yang galau, banyak yang stres itu karena nyari kesetresannya sendiri dengan cara pacaran. Ya, idealnya remaja itu tidak berpacaran, tapi itu adalah hak masing-masing. Saya di sini bukan sedang berdakwah ya Bu ya. Silahkan, itu hak masing-masing. Tapi
kedua KDRT psikologis, ketiga seksual, yang keempat penelantaran. Jadi apalagi ini pas lagi pacaran sudah melakukan kekerasan seksual dalam bentuk apapun. Kira-kira patut dipertahankan atau lebih baik dilepas? Gitu ya, oke, itu ya, itu contoh. Kemudian mengirimkan pesan bernuansa seksual tanpa persetujuan. Ayo, ada ini di grup. Ada di grup siapa nih? Biasanya akang-akang. Di grup yang suka mengirim konten-konten yang vulgar siapa? Ayo. Nah, di grup. Oke. Bahkan emot ataupun apa namanya? Stikernya pun bernuansa demikian. Hati-hati ya. Karena kekerasan seksual ini termasuk pidana, tapi dengan delik aduan. Jadi kalau diadukan bisa dipidana, kalau tidak, tidak. Kita tidak tahu lawan bicara kita itu ada yang sabar, ada yang terganggu. Gitu. Kalau lawan bicara kita memaafkan ya alhamdulillah. Tapi kalau lawan bicara kita terganggu dengan konten yang kita kirimkan, bisa dipidana. Mau dipidana? Nah, gitu ya, mau masuk penjara karena mengirimkan hal-hal yang tidak menyenangkan tanpa persetujuan. Kemudian komentar vulgar yang merendahkan. Siapa di sini laki-laki yang suka merendahkan perempuan? Ayo. Ayo. Nah, ini mulai nih. Meledek teman perempuan dalam bentuk apapun yang bernuansa seksual. Ayo. Meledek teman perempuan. Oke, fine. Meledek teman perempuan di titik-titik sensitifnya. Ayo. Termasuk perempuan yang meledek laki-laki di titik-titik harga dirinya. Ada nggak? Di sini. Nah, itu pun khawatir termasuk pelecehan seksual. Selanjutnya sexting. Nah, sexting itu mengetik kata-kata yang memang jorok, yang memang vulgar, berbau seksual. Dan ini yang paling frontal. Ya, yang sering kali kita rasa pelecehan seksual itu hanya sebatas itu, padahal tidak. Yaitu apa? Meraba, menyentuh, atau tindakan fisik lainnya yang melanggar batasan privasi. Ya, kita itu sering menyangka pelecehan seksual itu saja. Padahal pelecehan seksual itu banyak. Oke, boleh dilanjutkan, Pak? Oke. Agar fokus, karena ini kisah nyata. Oke, itu kisah nyata. Nah, keep silent kata Bapak Guru ya. Oke. Biasanya kalau untuk silent kan ada jargonnya nggak? Apa? Jadi biar nanti kalau untuk nyuruh diam saya pakai itu. Gitu. Oke, keep silent. Udah, udah Silent please. semuanya diam. Ini bukan hanya untuk perempuan saja, tapi laki-laki juga sama. Ya. Laki-laki juga ada kekerasan seksual, ya. Oke, sekarang jargonnya diingat lagi. SMP Kartika 10.1, hargai perbedaan, apa? Hargai perbedaan, hentikan. Oh iya, oke. SMP Kartika 10.1, hargai perbedaan, hentikan kekerasan. Oke, saya pakai jargon
itu ya kalau mulai udah agak bising nih. Oke, kita akan lihat video ketiga, kisah nyata yang diperankan oleh model. Dan ini kisah nyata bukan hanya untuk 1-2 orang, tapi banyak kejadian di luaran sana yang endingnya kita menyesal. Oke, boleh di setel Pak? Enggak. Semuanya diam. Kalau ada yang berbicara, Bapak pindahin ke yang perempuan, yang laki-laki. Begitupun yang perempuan kalau ngobrol pindahin ke laki-laki ke Bapak. Oke, ini kisah nyata ya. Jadi betul-betul dihayati isi videonya. Lihat tuh perutnya udah gedean, hamil pasti tuh. Itu jangan dibilang hamil. Sengaja tuh gede-gede. Masuk. Sari, kelas 3C. Sari kelasnya Pak Jajangnya. Mana orang tuanya? Orang tua saya tidak bisa hadir. Surat dari sekolah sudah kamu berikan? Sudah 3 kali ya? Surat dari sekolah untuk orang tuamu tidak pernah datang. Saya kecewa sekali sama kamu. Kamu masuk ke sini karena kepintaran kamu melalui program akselerasi. Sekarang seluruh sekolah tahu kamu hamil. Terus kamu gimana rencananya? Kami tidak bisa mempertahankan kamu di sekolah ini karena itu akan menjadi aib bagi kami. Sepertinya kami tidak mampu mendidik adik kami dengan baik. Maafkan ibu ya. Kapan kamu cerita tentang ngajar berteman dengan berandalan? Terus Pak, namanya aja hilaf. Rudy tidak hanya mengambil Sari, dia juga mengambil Atik. Adik kawannya Sari. Iya. Ya ampun, Gusti.
Selamat pagi anak Indonesia. Senang sekali pagi ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita akan mendengarkan satu kisah dari teman kita namanya Sari tentang perkawinan anak dan bagaimana cara mencegahnya. Kita kasih tepuk tangan buat Sari untuk sharingnya. Silakan, Sari. Halo semuanya. Nama saya Sari. Usia saya sekarang 17 tahun. Teman-teman dan semuanya, ketika aku berumur 14 tahun, aku terpaksa harus mengalami perkawinan anak karena aku sudah mengandung anak dari seseorang yang sangat aku cintai dulu. Dan sekarang aku sangat menyesalinya. Oke, sudah Pak. Tepuk tangan untuk videonya. Oke. Oke. Nah, barusan dari perempuan, sekarang dari laki-laki satu orang saja yang mau menceritakan insight-nya lebih dalam, lebih detail, lebih komprehensif. Satu orang. Cung. Oke, yang duluan akan. Oke, silakan maju. Dari video barusan, kisah Sari dan siapa? Sari dan Robi. Siapa? Oh, Rudi. Itu ngecek konsentrasi. Ya. Oke, dari kisah Sari dan Rudi, insight yang didapat oleh siapa namanya? Raka. Raka apa? Yang lebih detail, lebih komprehensif. Pakai mic dong, biar teman-teman dengar semua. Biar dengar semua teman-teman. Boleh lihat ke depan, Kang Raka. Oke, silakan Kang. Laki-lakinya tidak bisa menahan nafsu negatif. Laki-laki tidak bisa menahan nafsu negatif. Terus apa lagi? Jadi terpaksa perempuannya kawin anak. Jadi terpaksa perempuannya kawin anak katanya. Oke, terus apa lagi? Lalu orang tuanya dipanggil tidak datang karena malu. Orang tuanya dipanggil datang karena malu. Terus apa lagi? Udah, apa lagi? Ayo dieksplor lagi. Insight yang didapatkan, hikmah, pelajaran yang didapatkan. Perempuannya trauma karena melakukan perkawinan anak. Di usia berapa tadi? 12 tahun. Di usia 14 tahun ya. Ia berceritanya ketika 17 tahun, tapi menikahnya 14 tahun. Berarti kelas berapa? Kelas 2 SMP. Oke, terus gimana lagi? Hikmahnya ada lagi? Hikmahnya memberi tahu kepada anak-anak SMP. Nah, hikmahnya memberitahu kepada teman-teman yang lain agar tidak mengulangi hal yang sama. Karena apa? Karena apa yang dirasakan oleh Sari? Malu dan trauma. Malu, trauma, terus yang paling penting menyesal. Oke, tepuk tangan untuk Kang Raka. Boleh dapat door prize-nya? Silakan. Dikasihkan sama siapa? Ibu, ya silakan Ibu. Silakan, selamat untuk Kang Raka ya. Jepret-jepret dulu dong. Silakan. Oke, ya, makasih Bu. Saya coba restory. Ya, ceritanya adalah Sari dan Rudi. Usianya masih sangat dini dan pada akhirnya menikah anak. Oke, gimana jargon SMP Kartika 101? Hargai, hentikan kekerasan. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya, kita fokus lagi. Jadi di usia sangat dini 14 tahun berarti teteh-teteh lagi kelas 2. Mana yang kelas 2 ngacung? Nah, lagi kelas 2 karena terbiasa jadi korban pelecehan seksual atau jadi pelaku pelecehan seksual, akhirnya terbiasa dengan hal tersebut, menormalisasi, akhirnya endingnya melakukan perkawinan anak. Sekarang di undang-undang, teman-teman boleh menikah di usia berapa di undang-undang yang terbaru? Nah,
perempuan juga 19. Kalau sebelumnya beda, laki-laki berapa, perempuannya berapa, dan seterusnya. Sekarang sama. Artinya di usia SMP ini, siapkah jika melakukan perkawinan anak seperti tadi? Tidak. Salah satu caranya dengan apa? Tidak membiasakan menjadi pelaku pelecehan seksual atau tidak diam saja ketika menjadi korban pelecehan seksual yang akhirnya lama-lama menikmati hal tersebut, yang akhirnya penyesalan ada di mana? Penyesalan ada di akhir. Kalau di awal namanya apa? Pendaftaran. Ya. Oke, maukah teman-teman di sini nih yang perempuan sudah jadi ibu, anak, punya anak, mau? Nih, akang-akang di sini usianya 15 tahun yang kelas 3 mau udah dipanggil bapak? Nah, itu ya. Dipanggil bapak ya, panggil om. Nah, itulah ya. Jadi kita ketika bertindak dalam bentuk apapun hendaknya berpikir panjang. Oke ya. Boleh dilanjutkan, Pak? Oke, sekarang kita masuk pada dampak yang lebih dalam. Dampak dari SMP Kartika 10.1, hargai perbedaan. Oke, kita kembali ke laptop. Oke. Nah, dampaknya itu pertama untuk fisik. Fisiknya apa dampaknya? Kalau dilakukan pelecehan seksual secara fisik, tentu akan berdampak secara fisik dalam bentuk apapun. Kemudian tadi untuk psikis, untuk psikologis ada dampaknya apa? Tadi akan menyebut apa? Trauma, stres, depresi, ketakutan berlebih, minder, dan lain sebagainya. Terus ada lagi yang lain, sosial. Kira-kira di sosialnya gimana? Entah itu untuk pelaku atau untuk korban gimana? Minder, tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Itu untuk sosialnya. Kemudian ada lagi enggak? Itu yang paling inti adalah 3 ya. Fisik, psikologis, dan sosial. Boleh dilanjutkan, Pak? Nah, di antara 3 dampak utama itu, apa yang paling membuat teman-teman tercengang, yang membuat teman-teman aneh? Ternyata dampak dari pelecehan seksual itu sangat banyak dan sangat dalam. Apa? Stres, gangguan otak. Kenapa bisa ada gangguan otak? Ayo. Apa? Dipikirin terus, overthinking. Terus apa lagi? Apa? Depresi. Terus apa lagi? Penyesalan. Terus apa lagi? Apa? Malu keluar rumah, kepercayaan diri. Terus apa lagi? Ayo. Apa? Tidak percaya diri ketika melihat lawan jenis. Terus apa lagi kira-kira? Ayo. Dampak yang paling jarang dibahas, padahal itu berdampak besar pada korban atau pelaku pelecehan. Apa saja? Apa lagi? Apa? Atau sudah disampaikan semua? Sudah ya. Oke, jika sudah, tepuk tangan sekali lagi untuk siswa-siswi SMP Kartika 10. Boleh lanjutkan, Pak? Sekarang kita sudah membahas dampak. Tapi dari awal kenapa saya di akhir? Agar kita berpikir dari semua fenomena yang telah terjadi, penyebabnya apa sih? Penyebab adanya akhirnya seseorang menjadi pelaku atau korban pelecehan seksual. Pertama, pelaku dulu. Kenapa seseorang akhirnya menjadi pelaku kekerasan seksual? Apa, Kang? Selalu banyak nonton video porno, hawa nafsu. Terus apa lagi? Yang belakang apa penyebabnya? Kenapa ada pelaku kekerasan seksual? Emosi. Oke, yang sebelah sini, Teh. Kenapa, Teh? Karena apa? Ayo. Bingung. Karena apa? Yang belakang, ayo. Karena apa?
penyebabnya? Karena apa? Penyebabnya kenapa? Karena tidak ada tempat bergantung, akhirnya mencari pelampiasan. Terus apa lagi? Teteh, apa teh? Penyebabnya, penyebab untuk pelaku dulu. Apa? Pergaulan bebas. Oke. Terus apa lagi teh? Ayo, apa lagi? Penyebabnya apa teh? Ayo teh. Kurang edukasi. Oke, itu untuk pelaku. Sekarang untuk korban. Penyebab dia bisa menjadi korban. Memang menjadi korban itu tidak bisa dipilih, tapi untuk jadi trauma, untuk jadi depresi dan lain sebagainya itu adalah pilihan. Kira-kira kenapa bisa menjadi korban? Apa? Mangsa, terpaksa, terus apa lagi? Kenapa lagi? Apa? Diancam, terus apa lagi? Salah satunya karena tidak berani speak up. Yang alhasil ketika mendapatkan kekerasan seksual, diam saja dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kita baca satu-satu di sini. Penyebabnya adalah diantaranya lack of sex education, kurangnya pendidikan sejak dini. Pernah nggak lihat video di YouTube? Video anak-anak SD yang lagunya tentang batasan-batasan mana yang privacy, mana yang bukan. Pernah nggak? Punya adik mungkin nggak? Nah, ada titik-titik yang memang tidak boleh diketahui siapapun dan ada yang boleh. Tahu nggak video tersebut? Nah, itu karena kurang seks edukasi berarti ya. Karena kurang seks education. Kemudian karena ini patriarki masculinity. Karena tahu nggak? Karena selalu ada stigma laki-laki di atas perempuan, laki-laki kuat perempuan, laki-laki paling hebat perempuan, biasa saja dan lain sebagainya. Akhirnya laki-laki lebih berani terhadap perempuan. Nah itu ya. Kemudian apa lagi? Yang paling inti, oke, misinformation terhadap consent. Tidak terbiasa meminta persetujuan. Gini, tadi dibahas. Yang dimaksud pelecehan seksual adalah ketika memberikan sesuatu tanpa persetujuan. Ketika Akang mengirimkan video seksual tanpa persetujuan, maka itu dimaksud dengan pelecehan seksual. Oke, dan karena belum tentu lawan bicaranya menyukai itu. Selanjutnya, oke, selanjutnya terbiasa dengan kekerasan. Siapa di sini yang gaulnya sama bapak-bapak, sama om-om, sama teteh-teteh yang ini, sama perempuan pun, sama teteh-teteh yang agak-agak ganjen? Ayo. Nah, gimana kebiasaan karena seringkali bergaul dengan yang demikian, sehingga misalnya bersiul yang tadi memuji berlebihan dan lain sebagainya, karena seringkali melihat contoh. Berarti dimulai detik ini dan seterusnya hal itu dihindari. Boleh selanjutnya, Pak? Nah, sekarang kita akan role play. Siapa yang berani ke depan? Laki-laki satu, perempuan satu. Oh, belum. Oke. Role play-nya seperti apa? Oke, ini satu, perempuannya satu. Perempuannya oke, Teh, maju. Oke, Teh, maju boleh. Ya.
Tobruk. Apa barusan? Ngomong apa barusan? Oh, nah ya. Nah, jelas kan? Jelas kan? Berarti sekarang jika ada teman-teman yang begitu boleh nggak? Nah, bayang. Sekarang sebaliknya dari teteh ke akan, teteh sebagai pelaku, akan sebagai korban. Gimana tuh biasanya? Perempuan kalau melakukan pelecehan pada laki-laki itu gimana? Ayo. Tadi kuncinya tanpa persetujuan. Misalnya terlalu agresif dan lain sebagainya. Silakan. Gimana tuh contohnya? Ayo. Apa? Kill cowok. Kill cowok katanya, Masya Allah. Terus gimana lagi? Ayo gimana lagi? Gimana? Halo ganteng. Itu ya. Barangkali, oke. Misalnya ada duda keren, nah kayak gitu ya. Tahu gak duren? Nah itu pun karena orang laki-lakinya belum tentu menyukai. Oke, tepuk tangan untuk siapa? Aura. Nah, kalau ini Ali. Oke, door prize-nya nggak apa-apa dibagi dua, karena masih banyak door prize yang lain dibagi dua ya. Gak apa-apa dibagi dua. Silakan, mau dikasih sama siapa? Foto. Silakan, boleh Ibu. Untuk berdua silakan dibagi ya, karena masih banyak yang lain. Satu berdua. Satu karena ini berdua. Oke, boleh difoto dulu atau enggak usah? Sama Bapak. Boleh dikasihnya sama Bapak. Ya udah berarti udah. Udah ya, silakan nanti dibagi dua di belakang ya. Oke. Ya. Nah, hati-hati ada pelecehan seksual di sana, tidak ya? Oke, Nah, yang itu, selanjutnya. yang tadi Bu, contoh pelecehan seksual kan Nah, Bu? itu yang tadi. Enggak, yang tadi cie ala, nah itu contoh. Oke, selanjutnya. Oke. SMP Kartika 101. Nah, belum connect. SMP Kartika 101. Hargai perbedaan, hentikan kekerasan. Oke. Sekarang setelah kita melihat contoh yang lebih real yang seringkali dilakukan entah itu oleh laki-laki pada perempuan atau oleh perempuan pada laki-laki, harus ada problem solvingnya, harus ada cara jitunya, harus ada strategi penyelesaian masalahnya. Di antaranya adalah dengan sex education. Di sini siapa akang teteh yang suka ngobrol sama orang tuanya terkait masalah seksual? Sama orang tua khususnya. Misalnya perempuan awal mula menstruasi, ngobrol kan sama orang tua? Oke. Laki-laki awal mula balik, ngobrol gak sama orang tua? Nah, gini. Sex education itu jangan dianggap hal yang tabu, yang hasilnya akan jadi nyari sendiri, ya. Karena dianggap hal yang tabu diobrolkan antara anak dan orang tua, akhirnya nyari sendiri. Kalau nyari sendiri, apa yang didapatkan di media sosial ataupun di YouTube ataupun di link-link lainnya? Apa yang didapatkan? Nah, justru hal-hal yang asusila, hal-hal yang tidak baik. Jadi jika ada kebingungan atau apapun terkait
masalah seksual di dalam diri, masalah gender dan lain sebagainya itu dikomunikasikan dengan orang tua dan termasuk dengan ibu dan bapak guru. Kemudian untuk menumbuhkan kepercayaan diri di ranah seksual, begini, seksual itu bukan berbau hal yang negatif saja. Coba bahasa Inggrisnya jenis kelamin apa? Nah, gitu ya, seks, ya, gitu ya. Berarti jangan menyangka semua yang berbau seksual itu hal yang negatif. Ketika ingin menceritakan hal tersebut yang tidak nyaman dalam bentuk apapun, maka silakan berpercaya diri, khususnya terhadap orang tua, ya. Kemudian apalagi tuh? Sama confidence, ya. Oh ya, bentuk safety tetap harus memiliki keamanan, harus ada batasan. Batasan mana yang perlu orang lain tahu dan tidak perlu orang lain tahu. Berarti sekarang yang paling penting apa pertama? Sex education. Terus selain itu lebih apa? Lebih empati. Karena jika akang ataupun teteh saling mengejek itu sama dengan membuli, ya, sama dengan membuli dalam bentuk seksual. Yang alhasil temennya jadi malu gak? Malunya jangka pendek atau jangka panjang? Hanya dengan satu kata-kata dari akang teteh itu bisa memunculkan, bisa menurunkan harga diri dan kepercayaan diri lawan bicara. Kira-kira jahat gak kayak gitu? Nah, jahara ya. Jadi mulai detikin dan seterusnya. Nanti di akhir sesi ada self affirmation bersama. Kita berjanji pada diri untuk tidak melakukan hal-hal demikian lagi. Oke, boleh selanjutnya Pak? Oke, sekarang ada role play lagi. Role play, silakan laki-laki satu, perempuan satu, silakan. Akang, maju dulu. Perempuan mana yang duluan, teh? Boleh. Oke, maju. Oke. Boleh maju teteh? Atau mau yang di belakang? Oh, oke, udah maju. Boleh mic-nya? Oke. Oke, silakan dengan akang siapa? Bastian. Kalau ini teteh siapa? Siapa? Shiva. Oke, boleh lihatnya ke depan. Oke, begini role play-nya. Teteh belajar kata tidak. Ya. Orang yang sehat mental itu yang berani berkata tidak. Bukan selalu berkata yes tapi hatinya tidak mau. Misalnya, nih, misalnya akang ngegodain, melakukan pelecehan dalam bentuk verbal, kemudian teteh berkata tidak. Caranya gimana menolak yang tidak menyakiti? Oke, silakan dari akang dulu. Oi, oi, oi. Gimana itu mah tidak menggoda atuh. Kadon sieuneun. Kalau sieuneun, sok kumaha? Bapak kamu jualan sate nggak? Terus? Ya udah. Jadi Oke. Gimana biasanya melakukan pelecehan seksual dalam bentuk verbal, mengajak hal-hal yang negatif, dan teteh berkata tidak. Oke, gimana? So, Ya udah. gimana? Bukan saksi. Gimana? Contohnya itu so. Oke, gimana? Silakan. Neng ikut aja. Neng ikut ayu. Oke, silakan. Boleh dijawab. Mic-nya kasihin. Oke, nah ini saya kasih jawaban
penjelasan dulu ya. Sering kan kayak gitu kan? Banyak laki-laki yang gitu, Neng ikut, ayo Neng mau kemana, ikut dong, ayo dong, dan lain sebagainya ya. Kira-kira menjawab tidak, yang tidak menyakiti dan kita pun tidak ikut, gimana? Oke, kalau untuk Syifa kebingungan karena tidak biasa. Tapi untuk perempuan yang sedang galau, diajak gitu pun mau biasanya. Jadi ini gimana caranya? Tidak. Ayo. Bahasanya gimana? Ayo. Ayo silakan. Ayo gimana? Gak mau ikut. Mau pergi ke rumah. Gak mau ikut, katanya mau pergi ke rumah. Nanti dijawab lagi sama ini. Dijawabnya gimana? Ayo. Nanti dikasih permen loh. Nanti kasih permen. Ayo gimana? Nanti kasih permen. Cuman permen mah aku juga bisa beli sendiri. Cuma permen. Oke, terus gimana lagi? Gimana lagi? Oh, udah ya. Itu contoh sederhana. Tepuk tangan untuk Kang Bastian dan Teh Syifa. Oke, boleh satu berdua lagi. Silakan dikasih sama siapa? Untuk berdua. Ya, untuk berdua, satu berdua. Ya. Oke, untuk Teh Syifa jangan ke ini dulu. Teh Syifa satu lagi. Teh Syifa gimana caranya melaporkan kejadian pada orang tua atau pada guru? Gimana caranya? Ya. Contohnya orang tuanya bapak guru atau ke bapak guru aja. Gimana melaporinnya? Kalau misalnya di sekolah ini Teh Syifa dilakukan pelecehan seksual dalam bentuk apapun, gimana lapornya ke Pak Guru atau ke Ibu Guru? Gimana tuh? Ya, terus pakai mic biar yang lain dengar. Bapak tadi aku di catcalling. Itu sama yang itu? Sama yang ini? Ya, yang di depan. Makanya kalau pakai baju yang bener, yang sopan. Kalau pakai baju yang sopan gak akan di catcalling sama pemuda di depan. Ini kan akunya udah pakai kerudung. Oh, ayo. Nah, intinya harus speak up ya pada siapapun itu karena khawatir jadi kebiasaan. Oke, tepuk tangan untuk Syifa dan Bastian. Oke, silakan boleh nanti dibagi dua ya karena ini berdua. Oke, boleh selanjutnya Pak. Oke. Sekarang kita akan bikin bareng-bareng buat rencana remaja berencana. Jadi bukan hanya keluarga saja yang berencana, tapi remaja pun harus jadi remaja yang berencana. Oke, bareng-bareng semuanya ucapkan remaja berencana. Oke, yang harus dihindari. Satu, pernikahan dini. Dua, seks pranikah. Tiga, nafza. Apa itu nafza? Narkotika. Psikotoprika. Dan zat adiktif. Oke, yang kedua, yang harus dilakukan. Satu, melanjutkan pendidikan. Dua, berkarya. Tiga, meningkatkan kualitas diri. Empat,
berinovasi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Jadi bukan hanya keluarga yang berencana, teman-teman pun harus berencana karena masih perjalanannya masih sangat panjang. Baik, lanjutkan Pak. Wow, udah tuh ini gak kerasa ya. Oke, sekarang satu kali lagi simulasi. Satu kali lagi simulasi, satu orang saja. Satu orang boleh, yang dari belakang. Yang dari belakang, dari belakang. Oke, yang dari belakang satu orang saja mensimulasikan. Oke. Dengan siapa? Dengan Kang Dede ya. Oke. Simulasinya adalah bagaimana mensimulasikan jika ada teman korban pelecehan seksual. Gimana cara menenangkan, cara membantunya, first aid-nya, pertolongan pertamanya gimana? Silakan di tengah, Kang. Di tengah. Boleh. Gimana? Bahasanya gimana? Diajak ngobrol. Diajak ngobrol, gimana ngobrolnya? Kenapa? Kenapa? Terus? Gitu ya Bu. Banyak kenapa unggul. Terus gimana lagi? Ditenangin lah. Ditenanginnya gimana? Anggap ini korbannya laki-laki. Ya, korbannya laki-laki bukan perempuan. Korbannya laki-laki, misalnya dilakukan pelecehan oleh usia kuliah. Ya, laki-laki banyak kejadian dilecehkan oleh, mohon maaf, misalnya dilecehkan oleh gay. Misalnya, oke. Oleh gay. Gimana tuh? Ya, gimana cara nenanginnya? Teman laki-lakinya. Oh, Ajak ngobrol. Ajak main. Ajak main. Diajak kedugem Bu. Diajak ngeduk. Oke, terus gimana? Biar saya pikiran. Oke, terus gimana lagi? Pertama yang harus dilakukan adalah tidak menjudge. Ya Bu. Terus apa lagi? Diajak main. Ya. Diajak main. Bebas. Oke, tepuk tangan untuk Kang Dede. Oke, lebih dielaborasi lagi Kang. Oh, dielaborasi lagi. Diajak main. Lebih disimulasikan. Gimana ngajak ngobrol ke temennya? Misalnya Kang ini nih korbannya, korban pelecehan seksualnya. Gimana tuh? Kenapa? Tanya dong ke akangnya. Ya boleh. Nah gitu. Silakan. Kenapa? Gak tahu. Aku dilecehin sama siapa? Sama Syahrul. Oke, terus gimana kalau jawab gitu? Emang yang dilecehin kamu apanya? Suka dipegang-pegang. Oke, terus gimana lagi? Dipegang apanya? Kamu dadanya. Oke, terus gimana? Ini dulu ya, tidak usah dianggap hal yang sepele karena komunitas LGBT di Indonesia di tiap daerah ribuan. Ya, ribuan, dan saya banyak menangani kasus seperti ini. Oke, gimana responnya temennya? Kenapa kamu bisa dilecehin sama Syahrul? Gak tahu, diajak ngajak main terus saya tahu digituin tahu. Terus gimana tuh? Enak nggak kalau enggak? Tuh kalau nah udah. Ya. Nah intinya ketika ada teman yang ini ditenangin dulu karena jika didiamkan khawatir trauma. Dan bukan hanya trauma, khawatir ikut-ikutan jadi
pelaku. Oke, tepuk tangan untuk Kang Dede. Silakan boleh dikasih door prize-nya. Satu lagi, soalnya yang lain sudah selesai. Oke, silakan boleh dikasihkan sama siapa? Caca. Jelas? Silakan. Oke, ini hampir memasuki sesi-sesi terakhir. Kita booster lagi. SMP Kartika 101. SMP Kartika 101. Oke, di sini teman-teman pegang HP semua. Sudah ada foto satu saja sudah? Oke, kita gencarkan bahwa SMP Kartika 101 itu anti kekerasan seksual. Oke, silahkan. Sekarang yang belum punya IG gak? Pada punya IG gak? Oke, sekarang boleh di tag. Oke, boleh di tag di Instagram saya, namanya @ambu_consulting_healing_channel. Raga Ambu Consulting nulisnya, Ambu Consulting and Healing Channel. Di posting di story-nya sambil pakai hashtag, apa hashtagnya Pak? Gen Z bebas kekerasan. Oke. Gen Z SMP Kartika 101 bebas kekerasan. Oke. Sudah belum? Pakai hashtag Gen Z SMP Kartika 101 bebas kekerasan. Kemudian di tag Ambu Consulting and Healing Channel. Silakan. Silakan. Ambu Consulting and Healing Channel. Hashtagnya Gen Z SMP Kartika 101 bebas kekerasan. Oke. Sudah atau belum? Oke, silakan. Saya berikan waktu sebentar saja. Kalau nanti mau di rumah boleh. Yang penting kita gencarkan SMP Kartika 101 bebas kekerasan seksual. Sudah? Oke, sekarang semuanya berdiri. Sekarang semuanya berdiri. Kita akan afirmasi diri. Terakhir kita akan afirmasi diri. Ini ada tanya jawab nggak atau langsung ditutup? Nggak ada tanya jawab. Langsung aja. Oke, kita bikin afirmasi ya. Afirmasi diri agar kita bebas dari kekerasan seksual. Oke. Semuanya. Oke, tarik nafas, hembuskan biar tenang. Oke, tarik nafas, hembuskan biar tenang semuanya. Oke. Ikuti apa yang saya sampaikan. Semuanya ikutan. Oke, 1, 2, 3. Saya siswa-siswi SMP Kartika 101 berjanji untuk melakukan kampanye bebas pelecehan
Melawan kekerasan seksual adalah langkah besar menuju keberhasilan generasi kita. Semuanya angkat tangan ke atas. Oke, dadah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk lagi, silakan. Oke, alhamdulillah untuk acara seminar hari ini kita selesai. Silakan kalian duduk terlebih dahulu. Sok duduk dulu, duduk. Hei, duduk dulu, jangan dulu bubar. Sok duduk. Oke, silakan duduk dulu, penutupan dulu ya. Jadi intinya wanita itu punya mahkota yang harus dijaga ya. Sedangkan laki-laki punya harga diri yang harus terus berdiri ya. Jadi laki-laki punya harga diri, perempuan punya mahkota yang harus dijaga. Sudah? Bikin foto sama video bareng katanya Bu. Oke, semuanya berdiri lagi. Ayo. Kita bikin dulu foto dan video. Oke, semoga seminar ini bisa jadi pelajaran buat yang laki-laki ataupun yang perempuan. Karena Bapak sendiri pernah mengalami hal tersebut dan saudara Bapak pernah mengalami malah sampai bunuh diri Bu. Waktu saya kelas 2 SMP, bareng. Mending ininya diturunin dulu. Semuanya dari dulu impresinya bikin dulu video dan foto ya. Ibu-ibu yang ada di belakang silakan keluar. Yang foto siapa yang foto? Oke, dari semuanya jawabannya kami. Kalau Bapak sebut SMP Kartika 1011, apa jawabannya?